dokter, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, halo. Halo Mbak. dok. Iya, dokter Yasin, terima kasih untuk waktunya. Selamat datang dok di Instagram Live Teman Bumil, X Teman Parenting dok. Jadi memang agak berbeda nih pada malam hari ini, karena Teman Bumil punya satu anggota keluarga lagi, namanya Teman Parenting. Perkenalkan ini Deta dok, perwakilan dari Teman Parenting dok. Ya, Selamat malam salam dokter Yasin. saya temannya teman Bu. Bener banget dokter Yasin memang teman-teman Ibu Mil. Jadi begitu dokter Yasin kabarin kalau akan hadir pada malam Jumat ini, kayaknya ibu-ibu langsung nggak buang-buang waktu lagi untuk gabung. Dok, ini tanpa membuang-buang waktu, silakan dokter mungkin mau menyampaikan dulu kalimat pembuka seputar topik kita malam hari ini sebagai pemanas dok. Sekaligus mungkin mam jadi kepikiran mau nanya apa seputar siap hamil lagi. Silakan dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih teman Bumil dan teman Parenting yang untuk sekian kalinya mengundang saya. Senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan ini dan saya sangat mengapresiasi semangatnya mengedukasi dan memberikan berbagai macam informasi ya untuk masyarakat ya. Jadi memang tema ini siap hamil lagi ya. Ada yang mungkin dulunya mengalami guguran lalu mau hamil lagi. Ada juga yang mungkin sebelumnya sudah melahirkan lalu mau hamil lagi, begitu ya? Iya dokter, benar. Jadi benar banget dok. Itu saja untuk mempersiapkan kehamilan kita perlu merencanakan berbagai langkah-langkah agar kehamilan kita ya, bukan kita ya, saya nggak hamil, agar kehamilan itu berjalan lancar, sehat sampai melahirkan gitu ya. Karena kita tahu bahwa kehamilan itu merupakan adalah bagian dari 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya. Kita tahu 2 tahun pertama itu masa krusial, 2 tahun pertama plus di dalam masa kandungan ya. Jadi 280 hari itu di dalam kandungan, sisanya 365 hari tahun pertama usianya setelah lahir, lalu 360 hari kedua, di total-total sekitar 1000 hari. Nah, kita tahu bahwa berbagai hal yang terjadi pada masa ini, terutama adanya kekurangan nutrisi dan kekurangan berbagai penunjang dalam tumbuh kembangnya, maka akan memberikan dampak nanti hingga dewasa atau bahkan di masa tuanya yang tidak bisa dikoreksi atau tidak bisa diperbaiki. Nah, itu kita perlu betul-betul kan masa ini ya kehidupan, dan khusus malam ini kita ngomongin agar kita siap untuk memasuki masa pertama dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu kehamilan. Dan sekarang sebetulnya tidak hanya berhenti di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa kehamilan. Dan kita sekarang berkembang kepada bagaimana mempersiapkan seorang ibu yang mau hamil. Maka itu berkembanglah layanan namanya layanan prakonsepsi. Ya, layanan prakonsepsi kini menjadi suatu fokus tersendiri agar nanti ibu-ibu yang di usia reproduksi memasuki masa kehamilan dalam kondisi fisik maupun psikologi yang baik dan siap untuk menjalani kehamilan. Kira-kira seperti itu. Iya, benar banget dok. Pembukanya tuh benar banget karena banyak moms yang mungkin kurang tahu atau mungkin kurang sadar ya dok, kalau disehatin dulu badan ibunya baru untuk siap untuk memulai kehidupan baru, membuat makhluk hidup baru gitu ya dok ya. Betul. Iya, dok, sesuai dengan Iya dok. Ini sesuai dengan kronologinya dok. Jadi kita akan berbicara dulu dari teman Bumil, lalu nanti akan dilanjutkan pertanyaan dari teman parenting yang diwakili oleh Deta dok. Jadi pertama saya mau nanya dulu kepada dokter Yasin dok. Sebenarnya kalau untuk moms yang mungkin sebelumnya sudah mengalami keguguran lalu ingin mencoba hamil kembali, itu kapan sih dok bisa memulai lagi untuk hamil? Ya, jadi sebenarnya keguguran ya atau pregnancy loss itu bisa dialami oleh setiap ibu-ibu yang mengalami kehamilan ya, nggak besar, 10% lah ya. Nah, penyebabnya sebagian besar, lebih dari 50% lah kira-kira, itu adalah suatu kelainan genetik atau kelainan kromosom pada janin yang tumbuh. Nah, kelainannya begitu berat ya, sehingga si janin tidak mampu tumbuh lebih jauh lagi gitu ya. Jadi kelainan kromosomnya begitu berat, kelainan genetiknya begitu berat, sehingga berlanjut kepada suatu proses keguguran. Karena apa? Tubuh juga deteksi itu sebagai sesuatu yang abnormal, kehamilannya tidak bertahan,
sehingga ya terjadilah peristiwa keguguran tersebut. Ya. Ya. Tidak perlu merasa risau sebenarnya, ya tidak perlu merasa risau, ini dapat dialami oleh siapa saja. Dan kalau ditanya setelah mengalami keguguran bagaimana untuk kehamilan selanjutnya, tentu saja pada ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran, maka peluangnya untuk mengalami keguguran di kehamilan selanjutnya, ya untuk yang baru sekali keguguran pada kehamilan selanjutnya itu sama juga, kira-kira 10-15%, ya, tidak jauh berbeda. Artinya apa? Artinya sekitar 80-90% ibu-ibu semua atau mam semua itu memiliki peluang untuk mendapatkan kehamilan yang sehat, ya. Jadi peluang untuk mendapatkan kehamilan yang sehat setelah keguguran itu tinggi, ya, sama seperti pertama, sampai mencapai 90%. Jadi yang perlu diyakinkan adalah setelah masa kegugurannya dilewati, ditangani dengan baik, maka seorang ibu manakala sudah siap fisik dan mentalnya untuk hamil kembali, yang tentu saja mulai dapat melakukan langkah-langkah persiapan kehamilan. Nah, memang ada sebagian besar tidak perlu menunda atau menunggu untuk hamil kembali. Setelah mengalami keguguran dalam 2-4 minggu, seorang perempuan harusnya akan memasuki kembali siklus haidnya, siklus reproduksinya, dan sudah kembali subur, gitu. Dan tidak ada keharusan atau mutlak harus menunggu beberapa bulan tertentu untuk sampai hamil lagi, ya. Bahkan banyak dari ibu yang mengalami keguguran nggak terasa tahu-tahu udah hamil lagi. Nah, tapi memang mungkin ada beberapa kondisi penyakit atau kondisi lah ya, bukan penyakit, atau kondisi yang memang misalnya dapat dicurigai berkontribusi pada kegugurannya. Misalnya, pada ibu-ibu yang memiliki penyakit, misalnya diabetes, ya, penyakit diabetes, lalu mengalami keguguran. Tentu saja kita harus memikirkan diabetesnya merupakan salah satu penyebab yang mungkin menyebabkan keguguran. Sehingga pada ibu-ibu seperti ini, tentunya kita perlu mempersiapkan dengan baik, ya. Menunggu dulu sampai diabetesnya dikontrol, sehingga nanti pada saat kehamilan selanjutnya sudah lebih siap fisiknya. Atau pada yang memiliki penyakit hipertensi, ya, pada saat hamil tuh hipertensinya tinggi gitu ya, tensi tinggi terkontrol, keguguran. Nah, tentu saja hal-hal seperti itu, temuan-temuan seperti itu perlu waktu untuk menanganinya. Tapi kalau nggak ada masalah apapun yang ditemukan, pada umumnya normal, pada umumnya seorang ibu yang mau hamil lagi setelah mengalami keguguran itu dapat saja melakukan persiapan untuk hamil lagi. Atau pada kasus misalnya ada kelainan sistem saraf pusat atau kelainan otak, ya. Itu biasanya terjadi pada ibu-ibu yang mengalami defisiensi asam folat, ya. Ditemukan misalnya tidak terbentuk tengkoraknya gitu ya, misalnya janinnya tidak terbentuk dengan baik gitu, ya tentu saja untuk hamil kembali si ibu perlu kita cukupi dulu kebutuhan asam folatnya. Kita berikan suplementasi asam folat dosis tinggi, mungkin sekitar setidaknya 3 bulan sebelum hamil selanjutnya, baru kita bisa mempersiapkan lagi seorang ibu untuk hamil kembali. Tapi sekali lagi pada umumnya keguguran itu merupakan suatu hal yang terjadi secara sporadis, random, dan tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa kecewa yang sampai dalam sekali, sehingga bisa menyiapkan semangat lagi untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya. Kira-kira gitu. Iya, jadi nggak terpatok dengan berapa kali siklus menstruasi ya dok ya. Jadi begitu sudah mendapat mens lagi, kalau memang sudah siap fisik dan mentalnya dan nggak ada gangguan kondisi medis, bisa langsung gitu ya dok ya. Terutama secara psikologis juga perlu dipastikan ya apakah ibunya sudah siap. Tentu saja mungkin mengalami keguguran juga suatu hal yang tidak mudah diterima seorang ibu, suami istri ya. Itu adalah hal yang harus dilalui gitu kan. Tapi saya yakin dengan membaca, melihat, sering-sering lihat Instagramnya teman Bumil, jadi semangatnya jadi tumbuh. Saya rasa berdukanya akan cepat berlalu sehingga bisa kembali lagi semangat untuk bergerak lagi ya. Gitu. Iya benar-benar. Ya dok, ini selanjutnya dok, kalau mau hamil lagi mungkin dengan riwayat pernah keguguran, sebaiknya apa sih dok yang dipersiapkan dan dilakukan dok? Nah, jadi gini, ini kita harus memahami dasar permasalahannya. Jadi keguguran itu kalau baru terjadi sekali, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan yang berlebihan.
ya. Baik. Kecuali memang ditemukan berbagai kondisi yang menyertai yang tadi saya sebutkan tuh, penyakit-penyakit pada ibu, atau mungkin si ibunya punya kebiasaan merokok, nah, punya kebiasaan tertentu yang membuat bisa memicu guguran ya, itu tentunya kita perlu perbaiki. Nah, kalau sudah terjadi guguran pertama, nggak usah khawatir, usaha lagi. Nah, memang yang kita mesti perhatikan betul-betul dan pemeriksaannya agak banyak adalah apabila seorang ibu sudah mengalami keguguran minimal 2 kali, ya, Oh ya. atau yang dikenal dengan istilahnya namanya keguguran berulang, Iya. recurrent pregnancy loss atau recurrent miscarriage. Nah, pada kondisi recurrent miscarriage ini kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek dalam tubuh ibu. Kenapa? Karena kalau tadi kita lihat pada ibu yang belum pernah hamil, risiko kegugurannya 10%, maksimal 15%. Pada ibu yang pernah mengalami keguguran sekali, risiko mengalami keguguran pada kehamilan kedua itu sekitar 10-15% masih sama. Tapi kalau ia sudah mengalami keguguran 2 kali, maka resiko untuk mengalami keguguran pada kehamilan berikutnya, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya itu akan semakin tinggi, bisa mencapai 40-50%. Maka itu kita perlu cari tahu, bergerak lebih aktif untuk melihat. Langsung dibahas apa aja? Iya, silakan dokter. Ya. Jadi yang pertama kita mesti lihat apakah ada kelainan anatomi pada ibunya. Baik. Misalnya rahimnya, bagaimana rongga rahimnya, apakah ada kelainan bentuk rahim, ada sekatnya atau tidak, ada bentuk rahim yang ada tonjolannya ke dalam sehingga dia membagi rongga rahimnya, atau bentuk rahim yang mungkin tidak wajar gitu ya. Nah itu kita harus deteksinya bisa menggunakan pemeriksaan ultrasonografi yang 3 dimensi ya. Jadi kita bisa tahu. Satu dengan HRG kita bisa melihat dengan pemeriksaan histerosalpingografi bentuk rahim ini. Jadi kalau ketemu tentu saja kita perlu merencanakan langkah-langkah untuk mengkoreksinya. Apakah bisa dikoreksi ya? Itu satu. Yang kedua, kita mesti melihat apakah ada aspek dari kelainan metabolik ya. Kelainan metabolik itu yang tadi saya sebutkan, apakah ibunya mengalami diabetes atau mengalami overweight ya. Kita tahu overweight atau kegemukan, obesitas itu memiliki kontribusi dalam menyebabkan keguguran berulang ya. Kita mesti perbaiki. Atau apakah ada kelainan hormonal, endokrinologi, apakah ada kelainan pada hormon tiroidnya. Kita tahu hipotiroid ataupun hipertiroid ya, itu berhubungan dengan terjadinya keguguran berulang. Atau ada kelainan pada hiperprolaktinemia ya, hormon prolaktinnya tinggi. Prolaktin itu adalah hormon yang dihasilkan di otak ya, dan itu mengganggu kesehatan reproduksi kalau tinggi ya. Padahal prolaktin ini tinggi, harusnya tinggi pada saat menyusui ya. Jadi begitu. Apakah ada masalah pada kelainan endokrin? Lalu kita juga mesti melihat apakah ada masalah pada kelainan autoimun. Apakah ibunya memiliki gangguan autoimun ya? Atau apakah ibunya memiliki gangguan pembekuan darah atau hematologi ya? Pada ibu-ibu yang mengalami peningkatan aktivitas pembekuan darah, maka itu juga dapat berkontribusi pada terjadi keguguran berulang. Nah, yang tidak boleh lupa juga pada kejadian keguguran berulang, salah satu penyebabnya adalah kelainan genetik atau abnormalitas genetik si embrionya. Jadi hasil pembuahan itu mengalami masalah genetik. Bisa dari mungkin bibitnya. Kita lihat lagi, apakah ada masalah pada kualitas sperma suaminya? Itu harus dicek juga. Jadi suami kita mesti cek kualitas spermanya serta apakah ada gangguan materi genetik. Lalu kita juga mesti cek bagaimana dengan sel telur ibunya. Apakah ada masalah kualitas sel telur? Sel telur ini terutama berhubungan dengan usia ibu. Kita lihat bagaimana usia ibunya. Kita tahu bahwa kalau usia ibunya semakin meningkat, menjelang 40 misalnya, atau di atas 35 tahun, itu meningkatkan kejadian keguguran. Lalu kita lihat kenapa kok embrionya berulang kali mengalami kelainan genetik. Padahal ini udah sekian kalinya. Kita masih tahu jangan-jangan orang tuanya salah satu atau dua-duanya memiliki kelainan genetik yang diwariskan ke embrionya gitu. Nah, terus kita
kita perlu juga pemeriksaan namanya karyotyping atau melihat apakah ada kelainan kromosom pada orang tua, pada si ibu dan bapak. Jadi itu kita evaluasi secara menyeluruh sampai kita bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa menentukan terapi kita. Tapi kita harus pahamin juga dalam menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus mengetahui bahwa 50% lebih atau hampir 60% lah kira-kira penyebab dari keguguran berulang itu tidak diketahui. Ya. Jadi sudah diperiksa demikian lengkap dari pemeriksaan darah, sperma dan lain-lain, HSG sudah lengkap ya. Ternyata normal semua. Normal semua, nggak ada permasalahan. Nah, ini juga kita masih antisipasi, tentu saja hal-hal seperti ini akan membuat kita menjadi lebih agresif lagi untuk bisa membantu pasangan suami istri ini agar mendapatkan kehamilan yang sehat gitu ya. Jadi kira dibedakan pasangan yang mengalami keguguran sekali atau yang sudah mengalami keguguran berulang. Iya benar. Wah, ini udah lengkap banget apa yang harus disiapkan, Dok. Ini sekarang giliran Deta nih, Dok. Pengen nanya-nanya kepada Dokter Yasin seputar siap hamil lagi dari sisi moms yang memang ingin menambah momongan. Silakan, Deta. Oke, makasih Mbak Ira. Makasih juga tadi Dokter Yasin, menarik banget untuk penjelasannya. Pasti bermanfaat banget ya buat audiens teman Bumil mungkin tadi ya ini. Nah, sekarang kita pengen kulik juga nih lebih jauh mungkin buat mewakili dari moms dari teman parenting nih. Pas banget kan nih mungkin kayak udah punya baby satu pengen nambah lagi gitu kan ya Mbak Ira, Dokter Yasin gitu. Nah, mungkin aku pengen nanya nih ke Dokter Yasin, mungkin kalau untuk jarak ideal kehamilan kedua itu dari persalinan sebelumnya ini sebenarnya ada nggak sih, Dok? Kalau tadi kan misalkan dari keguguran itu, misalnya tadi kalau memang dia sudah menstruasi sudah teratur lagi, sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk persalinan sebelumnya gitu, adakah jarak idealnya, Dok? Ya, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya sudah lahiran, oh ya tadi saya mau tambahkan lupa. Kalau keguguran berulang kita juga masih cek faktor infeksi ya. Nah, infeksi itu deteksi, tapi dia ada dan kita perlu obati juga. Nah, kita beralih kepada moms yang sudah melahirkan, lalu kapan ya boleh hamil lagi gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi idealnya sebenarnya, dalam mempersiapkan anak berikutnya, kita harus lihat juga kebutuhan anak yang pertamanya. Gitu ya. Jadi kebutuhan apa yang mau kita penuhi kepada si anak ini. Apakah itu terganggu atau menjadi, ya bukan terganggu lah ya, atau jadi berubah rencananya gara-gara anak kedua. Misalnya ibu-ibu yang merencanakan anaknya untuk mendapatkan ASI selama 2 tahun penuh, misalnya baru mau sapi. Tentu saja bagi pasangan atau ibu-ibu yang merencanakan hal ini, tentu saja perlu mengatur kehamilan ya, dia siapkan. Hanya setelah anaknya selesai disapi gitu kan. Tapi juga ada ibu-ibu yang menyiapkan diri, saya hanya mau ASI eksklusif selama 6 bulan saja. Pertimbangan ini juga bisa menjadi dasar. Setelah 6 bulan selesai, saya mau usaha hamil lagi supaya kejar setoran gitu ya, jadi rame gitu rumah. Jadi kira-kira itu. Jadi tidak hanya dari kesiapan fisiknya ibu, tapi kita juga harus memperhatikan tumbuh kembang si anak. Meskipun kita juga banyak menemui ibu-ibu yang secara tidak sengaja atau ya rezeki namanya juga gitu kan, bayinya masih kecil hamil juga gitu kan. Saja itu harus merubah rencananya ya. Jadi mesti menyiapkan diri supaya tadinya harus mau ASI 2 tahun yang nggak mungkin karena kan udah hamil lagi gitu ya. Nah, persiapan fisik tentu saja perlu, persiapan mental juga penting. Dan saya juga mau ingatkan persiapan secara psikologi itu sangat penting ya bagi pasangan suami istri untuk mengasuh anak setelah kehamilan sebelumnya begitu ya. Dan juga jangan lupa kesiapan finansial dan sarana di rumah gitu ya. Karena itu kan setelah lahir harus kita cukupi semua kebutuhannya gitu. Idealnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu aspek saja. Nah, pada umumnya yang dikatakan ideal itu adalah kalau jaraknya 2 sampai 3 tahun pada umumnya ya. Karena pada umumnya pada jarak 2 sampai 3 tahun itu anaknya sudah selesai disapi ya. Lalu juga udah melewati hari pertama kehidupannya,
sehingga si ibu bisa fokus kepada anak tersebut untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama kehidupan gitu kan. Nah, idealnya 2-3 tahun. Ya, lalu itu kalau kita bicara lahirannya dengan normal atau sesar ya. Kalau yang ibunya lahir normal tentu saja menjadi lebih fleksibel karena rahimnya tidak ada luka. Jadi kalaupun dalam waktu yang cukup dekat, gitu katakanlah di bawah 6 bulan, dikasih rezeki lagi ya tentu saja harusnya lebih aman. Tapi kita bicara kepada ibu-ibu yang pernah melalui persalinan sesar atau operasi, itu disarankan setidaknya menunggu 2 tahun sampai dapat kehamilan berikutnya. Terutama apabila sang ibu memikirkan untuk menjalani persalinan normal pada kehamilan berikutnya, yaitu pada kehamilan bekas sesar ya, atau VBAC ya, vaginal birth after C-section. Itu diharapkan jaraknya minimal 18 bulan dari persalinan yang satu ke persalinan selanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, berarti tadi setelah idealnya 2-3 tahun, tapi dilihat juga dari faktor misalkan tadi dikasih rezeki gitu ya dok ya, tadi ya udah lah gitu ya dok ya, dari faktor itu. Kita tidak bisa dalam perencanaan reproduksi seorang ibu dan satu keluarga, kita tidak hanya bicara 1 pengen hamil, 2 pengen lahiran, tapi kita juga bicara bagaimana perencanaan menjarak kehamilan gitu kan. Atau selanjutnya nanti pada waktunya di mana mungkin pasangan suami istri merasa sudah cukup anak. Nah, itulah tentu saja ada yang namanya kontrasepsi. Jadi kontrasepsi inilah yang bisa digunakan oleh pasangan semua untuk bisa mengoptimalkan atau menunjang rencana reproduksinya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih dok berbicara tentang perubahan fisiknya gitu. Misalkan kalau dari sebelum hamil terus hamil pertama gitu kan pasti ada perubahan fisik. Nah, dari kehamilan pertama dengan kehamilan kedua ini mungkin ada perubahan fisik lagi nggak sih dok sebenarnya dari seorang ibu ini gitu dok? Ya, jadi seorang ibu setelah melahirkan lalu melewati masa nifas selama 46 minggu dan sampai completely kembali lagi ke sistem tubuhnya seperti sebelum hamil itu butuh waktu 3 bulan optimal ya, sekitar 3 bulan. Nah, biasanya di situ cairan di tubuhnya sudah kembali ke semula, sistem pernapasan kardiovaskular itu sudah kembali ke semula gitu ya. Lalu berat badan, nah berat badan belum tentu ya, jadi tergantung bagaimana pola aktivitas dan pola gaya hidup si ibu tersebut. Nah, jadi memang idealnya pada saat akan hamil, ibu tidak dalam posisi yang obesitas, gitu ya, idealnya. Ya seringkali pada kehamilan sebelumnya belum sempat merencanakan untuk mengurangi berat badan hingga mencapai pada berat badan ideal, gitu ya. Artinya penurunan berat badannya tidak langsung kembali kepada berat badan ideal, ibunya hamil lagi. Jadi hal-hal itu perlu dipersiapkan sebaiknya ya. Lalu juga pola nutrisi, pola dietnya juga mesti disiapkan gitu ya, agar pada kehamilan berikutnya itu betul-betul optimal. Nah, kalau perubahan fisik pada kehamilan kedua tentu saja ibu hamil akan mengalami perubahan fisik ya, baik pada kehamilan kedua, ketiga, terus selanjutnya gitu ya. Perubahan fisiknya ya mirip-mirip seperti kehamilan yang pada pertama, yaitu utamanya akan ada pembesaran rahim gitu, ada penambahan massa lemak ya, pembesaran akhir payudara, peningkatan berat badan, peningkatan cairan dalam tubuh gitu ya. Jadi kira-kira mirip-mirip seperti itu. Tapi bukan berarti pada seseorang yang mengalami kehamilan kedua akan menjadi tidak nyaman, tidak lebih nyaman dibandingkan yang pertama. Jadi relatif sekali tiap kehamilan dapat berbeda kondisinya. Gitu. Oke, jadi ada ininya sendiri ya, polemik sendiri kadang ya, kehamilan pertama, kehamilan kedua ada ceritanya kadang gitu ya. Kalau mungkin yang Mbak Ira juga mungkin ya udah pernah punya 2 anak gitu kan ya, punya ceritanya sendiri gitu. Nah dok, kalau misalkan berbicara tentang nutrisinya nih dok, tadi mungkin kan kalau misalkan ibu hamil kehamilan kedua ini sedang mengurus anaknya, juga misalkan masih menyusui gitu ya dok.
Nah, nutrisi apa aja sih sebenarnya yang harus dipenuhi? Jadi, nutrisi si ibu tercukupi, nutrisi si bayi yang dikandung tercukupi, dan nutrisi juga untuk anaknya nih yang lagi di, ibaratnya masih 2 tahun nih terpenuhi, itu apa aja sih dok yang penting nih dok? Ya, sebenarnya harusnya kita tidak perlu khawatir kepada asupan gizi karena si ibu otomatis akan memperhatikan dirinya lebih baik dibandingkan selagi tidak hamil. Yang pertama ya, lagi hamil tentunya si ibu akan menerapkan pola gizi seimbang, makanan bervariasi karena mempersiapkan diri untuk kehamilan serta menyusui. Begitu pula saat menyusui, terutama 6 bulan pertama. Kita tahu bahwa 6 bulan pertama itu 100% asupan nutrisi itu dari ibu. Sehingga si ibu tetap perlu memperhatikan asupan nutrisinya selama masa menyusui bahkan sampai 2 tahun nanti. Nah, selanjutnya adalah setelah selesai masa menyusui dan mempersiapkan diri untuk hamil lagi pada kehamilan berikutnya. Ya, jadi mesti dilihat itu berat badannya bagaimana body mass index-nya. Ya, body mass index atau indeks massa tubuh itu adalah untuk menilai kondisi status nutrisi seseorang, apakah overweight, apakah underweight, atau normal. Idealnya harus normal, ya, yaitu dengan indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 23. Cara ngitungnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya, meter persegi nanti jadinya. Hitung tuh. Jadi kalau memang mengalami kelebihan atau kekurangan, kita perlu rencanakan modifikasi gaya hidup. Yang pertama, kalau kelebihan nih, aktivitas olahraganya ditingkatkan, ya. Jadi merencanakan olahraga. Olahraganya pilihannya bebas macam-macam, ya, sesuai dengan passion atau kesukaan. Yang kedua, bagaimana merencanakan pola diet. Kalau yang berlebihan, tentu saja harus mengevaluasi dietnya, gitu ya. Apakah ada keseringan karbohidrat, apakah keseringan ngemil atau keseringan minum boba, gitu ya, atau keseringan konsumsi karbohidrat yang terlalu banyak gitu karena sumber kalori yang tinggi biasanya dari karbohidrat gitu kan. Nah, pola gizi apa yang disarankan? Pola gizi seimbang ya. Pola gizi seimbang itu artinya karbohidratnya cukup. Berapa sih biasanya karbohidrat? Sekitar 50 sampai 60% ya maksimal dari seluruh diet kita. Jadi kalau ada piring itu nasi itu setengahnya. Jangan lupa bukan nasi penuh piring itu di atasnya tambah lagi mie gitu kan, jadinya kan 200% nasinya ya karbohidratnya ya, ditambah lagi perkedel kentang, ada kentangnya ya, tambah lagi bakwan pakai tepung ada lagi ya. Jadi betul-betul harus memperhatikan karbohidrat porsinya gitu. Kebutuhan protein juga harus diperhatikan ya. Protein variasi sumbernya, ada seafood ya, ada makanan laut, ada ikan ya, ada ayam, ada daging kambing, daging sapi, semua bervariasi boleh dikonsumsi ya. Nah, yang selanjutnya juga lemak ya, asam lemak, kebutuhan asam lemak ya. Jadi biasanya kita memperoleh dari minyak yang kita gunakan untuk memasak gitu ya. Jadi kalau masakan kita semuanya menggunakan minyak, berarti hati-hati gitu ya, minyak mana ya. Disarankan kita mengkonsumsi asam lemak yang tak jenuh ya, unsaturated fatty acid ya. Gitu. Itu yang kita kenal dengan omega 3 atau omega 6. Pastikan kecukupannya gitu. Lalu jangan lupa komponen vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral dari mana? Dari sayur dan buah. Sayur dan buah yang mana, Dok? Nah, sayur dan buah apa saja? Jadi yang dianjurkan adalah konsumsi sayuran dan buah dengan sumber yang bervariasi. Cara milihnya gimana, Dok? Pilih aja hari ini sayur warna merah, besok warna hijau gitu kan, semudah itu gitu. Jadi pola gizi seimbang itu merupakan hal yang mesti diterapkan dan dibiasakan gitu ya, untuk mencukupi semua kebutuhan. Jangan lupa kebutuhan cairan juga perlu dicukupi ya, kebutuhan cairan sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari ya, jangan sampai dehidrasi itu karena berbagai proses metabolisme kita butuh air di tubuh kita. Kira-kira gitu. Oke, Dokter Yasin. Wah, itu bermanfaat banget tuh tadi tipsnya. Mungkin buat moms yang juga lagi mempersiapkan nih pengen hamil kedua atau mungkin kehamilan selanjutnya juga ya. Jadi bekal buat moms nih. Nah, kayaknya udah mulai banyak nih ya Mbak Ira. Mungkin udah banyak nih pertanyaan yang ngantri dari para moms. Pengen kepo nih, tanya-tanya langsung konsultasi sama Dokter Yasin gitu kan ya.
Tapi sebelum aku dan Mbak Ira pengen tanya-tanya ke Dokter Yasin ini dari Mam semua nih pertanyaannya. Aku pengen, tadi sempat Mbak Ira udah sempat di awal menyinggung mengenai ada hadiah untuk giveaway buat para moms nih ya. Mungkin aku pengen kasih tahu dikit nih gimana sih caranya ya moms. Nah, buat moms yang pengen dapat hadiah nih, jadi nggak sia-sia juga nih nonton ya, live-nya, dapat ilmu, dapat hadiah pula gitu kan ya. Caranya gampang banget nih buat dapat hadiahnya. Cukup nanti selama live ini moms screenshot aja nih layar handphonenya nih ya. Kita lagi bertiga nih, lagi ada Dokter Yasin sama Mbak Ira sama teman parenting aku nih lagi live gitu, di screenshot. Lalu kalau sudah di screenshot nanti jangan lupa untuk follow juga IG-nya dari teman Bumil dan teman parenting. Tadi akun teman parenting ada di @teman_parenting. Lalu kalau sudah di follow, nanti yang tadi hasil screenshotan IG live itu boleh di-post di IG story-nya Moms, di-mention ke akun teman Bumil dan teman parenting dengan caption, kenapa sih mau nonton live malam ini? Misalkan kayak, kebetulan aku pengen emang nambah momongan nih, pengen tahu ilmunya dari Dokter Yasin, apa sih nutrisinya tadi yang tepat gitu ya, biar terpenuhi gitu misalnya. Boleh, terserah Moms deh pokoknya ya. Lalu nanti kalau sudah dimasukin di IG story, terus di-mention, nanti tunggu aja nih, besok kita ada pengumumannya hari Jumat, besok nih pas banget tanggal 11 Juni gitu ya, di IG teman Bumil dan teman parenting akan ada hadiah voucher buds untuk 10 orang pemenang. Jadi jangan lupa ya di screenshot. Mungkin kita sekarang harus pasang yang tampang-tampangnya oke gitu ya Dokter Yasin, Mbak Ira, biar nanti di screenshot nih sama Mam. Gimana kalau gitu. kita kasih kesempatan aja foto dulu gaya. Oh iya benar Dok. Oh benar, boleh. Kan kita dari bertiga gitu ya. Mungkin kita 1, 2, 3 action. Ya gitu ya. Gini. Ya di foto deh Bu. Oh iya, salam garis 2. Salam garis 2. Oh ya, siap hamil tuh kedua. Ya. Nah, oke. Mungkin sudah nanti sempet. Kita mungkin nanti bisa langsung di-share gitu ya, langsung di story-nya. Nah, Dokter Yasin nih, seperti tadi udah aku bilang nih, udah banyak yang ngantri nih kayak pertanyaan gitu ya, Dok. Mungkin sebelumnya aku kasih pertanyaan sedikit nih buat Dokter Yasin, nanti aku akan lempar-lempar juga nih ke Mbak Ira ya, kita dari Mbak Ira gitu ya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dari @Silvianti_Arifin92. Nah, Dok mau bertanya nih, saya punya riwayat TB usus Dok, dan sempat dioperasi. Saya sudah melahirkan 2 kali dengan normal. Setelah operasi usus itu, apakah ketika mau hamil lagi bisa melahirkan normal lagi nih Dok? Silakan Dok. Ya, semoga ibunya sudah mendapatkan pengobatan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Jadi memang justru ya dengan riwayat penyakit TBC di usus yang menimbulkan peradangan di rongga perut dan juga ada riwayat operasi, ya tentu saja kita berharap ibu lahirannya normal, karena apabila kita perlu melakukan operasi, maka kita akan dapat berhadapan dengan kondisi riwayat peradangan dan operasi yang sebelumnya. Maka itu nanti diharapkan sangat dianjurkan kalau ibu hamil lagi nanti lahirannya sebisa mungkin diupayakan lahir normal, karena itulah jalan yang paling bagus untuk ibu yang telah mengalami operasi di perut oleh akibat TB usus tadi ya. Sehingga karena apabila kita lakukan operasi tentu saja akan ada risiko di situ perlekatan organ di bekas operasinya. Jadi sehingga tentunya dengan persalinan normal diharapkan ibunya akan melahirkan dengan cara yang lebih aman gitu ya, lebih mudah kira-kira gitu. Oke, nah semoga tadi terbantu ya Mam Silvi dengan pertanyaannya. Oke Dok, nih pertanyaan lagi dari @andingdiko. Dok, patokan siap mental untuk hamil lagi pada kasus hamil untuk anak kedua itu apa sih Dok? Nah, ini tadi mungkin sempat juga dokter singgung-singgung mengenai persiapan mental. Oke Dok. Ya, kesiapan mental tentu saja yang bisa merasakan adalah masing-masing dari ibu tersebut, gitu ya. Tentu saja ini perlu semacam refleksi diri, gitu ya. Refleksi diri, bagaimana ibu melewati pernah keguguran ya, katakanlah pernah keguguran atau pernah memiliki riwayat yang tidak baik, bagaimana bisa melewatinya, menerimanya, lalu mengikhlaskannya, lalu sudah
move on gitu, ditinggal jauh-jauh cerita itu, sehingga ibu siap lagi untuk membuka sebuah perjalanan baru, ya, mempersiapkan kehamilan berikutnya. Tentu saja itu harus dilalui oleh pasangan suami istri tersebut. Dan yang paling tahu siapa yang siap mental adalah ibu sendiri, ya. Tentu saja ibu bisa mendapatkan layanan atau berkonsultasi dengan ahli psikolog gitu ya, ahli psikologi atau dokter psikiater untuk membantu ibu melewati proses tersebut. Tapi kembali lagi sifatnya, tentunya tenaga-tenaga ahli ini, konsultasi itu sifatnya membantu ibu untuk bisa mendapatkan kepercayaan diri serta kondisi mental yang baik, yang sepenuhnya ada di tangan ibu dalam penilaian saya siap atau tidak. Karena nanti yang menjalani adalah ibu sendiri selama 9 bulan ke depan, dan termasuk nanti kita membesarkannya. Jadi dalam proses yang memang mungkin tidak nyaman, berduka, ibu masih temukan bersama suami, ya, jalan keluar, dan sehingga ibu siap lagi untuk mendapatkan kehamilan. Dan berdasarkan pengalaman saya di lapangan, dari pasien-pasien yang datang mengalami keguguran, ya, pada umumnya mereka bisa melewati itu dan dengan baik, ya, artinya mereka sudah siap. Memang perjalanannya mungkin setiap pasangan bisa berbeda, ya, tapi saya rasa ibu semua orang yang kuat gitu ya, jadi pasti bisa melewatinya, kira-kira gitu. Oke, wah semangat Mams, tetap berjuang tuh tadi kata. Yang penting tuh Mams yang tahu sendiri gitu ya Dok ya. Nah, mungkin depending dulu dari pertanyaan dari Mams, dari yang pengen tanya dari melalui aku mungkin ya. Sekarang aku pengen dengar juga nih pertanyaan, mungkin ada info-info yang menarik juga nih dari pertanyaan Mbak Ira. Boleh Mbak Ira mungkin pertanyaan-pertanyaannya Mams. Baik dok, ini ada Mams dari teman Bumil bertanya seputar kelainan kromosom. Jadi kan kalau keguguran terjadi karena kelainan kromosom ya dok. Ada pertanyaan dari Mams Tiana Bunga. Dok, saya ingin bertanya, gimana ya promil pasca keguguran karena kromosom kurang baik? Adakah suplemen khusus yang harus dikonsumsi untuk meminimalisir terjadinya itu? Dan juga ada yang nanya nih dok dari Mams Dea. Sebenarnya penyebab kelainan kromosom apakah mayoritas dari pihak wanitanya dok? Wah, ini perlu dilurusin supaya jangan sampai ada satu pihak yang ngerasa bersalah atau ngerasa disalahin dok. Silakan dokter. Oh iya, kelainan kromosom itu bisa terjadi memang secara sporadis ya, yaitu hasil pembuahan sendiri. Jadi spermanya sehat, sel telurnya sehat, tapi hasil pembuahannya dalam proses pembelahannya, penyatuannya tidak berjalan dengan baik. Ya, itu dialami kelainan kromosom. Juga bisa ada kelainan kromosom yang mungkin asalnya dari sel bibitnya, misalnya mungkin sperma yang membuahi kurang baik atau sel telur yang dibuahi kurang baik. Jadi bisa dari keduanya, dan itu 50%. Ada faktor dari suami, juga ada faktor dari istri. Jadi yang dilakukan adalah menerima dan tidak perlu ada yang salah gitu, karena memang secara statistik 10% itu bisa terjadi pada siapapun, kira-kira gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, yang bisa kita intervensi yang mana? Ya tentu saja kita mesti memikirkan bagaimana agar si ibu dan ayah itu menghasilkan sel telur yang baik kualitasnya serta sperma yang baik. Itulah peran mengatur gaya hidup penting. Suami berhenti ngerokok, ya. Berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira dapat merugikan kesehatan reproduksi. Wah, rokoknya rokok vape dok sekarang. Oh, ternyata rokok vape juga sama. Itu juga yang dianjurkan karena berpotensi mengganggu kualitas sperma. Jadi rokok yang dibakar ataupun yang disetrum, dua-duanya bisa mempengaruhi gitu kan. Mempengaruhi dua-duanya loh. Kalau si istri ngisep-asap rokok secara terus-menerus, itu dapat mempengaruhi kualitas sel telurnya juga. Jadi stop rokok gitu ya. Hal-hal seperti itu perlu. Atau suaminya mungkin mengalami obesitas, kegemukan. Ya ini saya bahas dari suaminya dulu ya untuk membantah mitos tadi ya. Iya, silakan dokter. Iya. Kegemukan, obesitas. Obesitas itu mengganggu pembentukan sperma. Jumlahnya bisa sedikit, kualitas materi genetiknya bisa rusak. Gitu ya, kualitas spermanya. Lalu juga ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya menyebabkan spermanya terganggu, misalnya berendam di air panas atau bersauna gitu ya.
menyebabkan meningkatnya suhu testis. Testis itu tempat penghasil sperma, sehingga proses pembentukan spermanya terganggu. Kalau spermanya terganggu, ya tentu saja bisa mengalami gangguan kesuburan atau meningkatkan kejadian keguguran, gitu ya. Jadi hamilnya susah, kalau udah hamil keguguran, gitu ya. Atau pada suami, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang dialami, misalnya ada diabetes, ada penyakit tiroid, ya, itu juga harus dicek dan dikendalikan, gitu. Atau kebiasaan misalnya bersepeda lama, gitu ya, lagi musim sepeda sekarang, bisa lebih dari 5 jam, ya, biasanya batasannya 5 jam per minggu, dikurangin. Atau kebiasaan menggunakan atau menyimpan handphone di saku celana, ya, sinyal handphone itu gelombang yang bukan itu dapat mengganggu bentuk. Atau kebiasaan mangku laptop, kerja pakai laptop, sekarang kan work from home, taruh di pangku panas tuh testisnya, kena suhunya laptop yang tinggi karena kerja. Jadi hal-hal seperti itu diminimalisir, ya. Atau yang suka hobi naik motor besar, ya, motor besar itu panas, kita dudukin mesinnya panas, juga panas, testis suhunya meningkat. Atau yang meningkatkan suhu, suka pakai celana ketat, gitu ya. Jadi sehingga testisnya tidak ada ruang lagi, kurang udaranya, panas di situ dia. Jadi hal seperti itu dari laki-laki itu mesti ditelusuri, gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan apa nih yang kira-kira menyebabkan keguguran. Dari sisi ibu tentu saja kita harus juga membantu. Tuh ada yang nyaut tuh, yang disebut dokter semua dilakukan suamiku katanya. Jadi pas ya Bu ya. Nah, saya istrinya karena sel telur itu merupakan sel telur yang akan dibuahi, kita harus siapkan ibunya. Ibunya dibekali diet, tadi kita belum bicarakannya, prinsip gizi seimbang, banyak konsumsi vitamin dan mineral, gitu ya. Olahraga teratur, menjaga maintenance berat badannya, dan jangan lupa mengkonsumsi asam folat, ya. Asam folat itu sangat penting. Salah satu penyebab keguguran adalah kelainan sistem saraf pusat pada janin, ya, selubung sarafnya rusak, tidak terbentuk gara-gara definisi asam folat, sehingga asam folat itu wajib pada persiapan kehamilan dengan dosis minimal 400 mikrogram. Kalau misalnya sebelumnya pernah mengalami cacat selubung saraf pada kehamilan sebelumnya, keguguran karena cacat selubung saraf, maka ibunya perlu persiapan minum asam folat 5 mg per hari selama persiapan kehamilan. Itu bisa 3 bulan. Jadi 5.000 mikrogram per hari, 10 kali lipat lebih, ya. Dicukupi dulu asam folatnya sampai nanti hamil. Jadi kira-kira hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang memang sudah kita ketahui bersama, ya. Kan dari dulu kita tahu, ya, nggak boleh gemuk, rajin olahraga, atur makan, tapi mungkin tertunda untuk dilakukan. Nah, inilah saatnya mempersiapkan kehamilan sekaligus merencanakan hidup yang lebih sehat, ya. Karena apa? Karena nanti kalau udah hamil kan akan lahiran, ya kan, kita mau lahiran juga nggak bermasalah. Setelah lahiran kan kita bakal gedein anak tuh, kita kan juga mau kita sehat, ya, sampai anak kita juga nanti nikah, udah lahiran lagi anak kita pun itu kita masih bisa lihat. Jadi itu sebuah action yang dampaknya sangat panjang nanti buat diri kita sendiri, kira-kira gitu, ya. Iya. Jadi udah dijelaskan juga asam folat tuh bukan obat, ya, Dok. Kadang-kadang ibu hamil nganggap vitamin tuh obat. Jadi ini aman gak ya buat anaknya kalau nanti sering minum obat? Padahal obat itu belum tentu, vitamin itu belum tentu obat, gitu ya, Dok, ya. Suka salah paham gitu nih, Dok. Ya, asam folat itu adalah vitamin B9. Ya. Folate gitu. Vitamin B9 ini banyak ada di sumber makanan, di bayam, di kacang-kacangan banyak, alpukat banyak, ya. Tapi kita sulit untuk memastikan bahwa diet kita sehari-hari itu cukup. Maka itu, ini udah kesepakatan seluruh dunia, semua ibu yang usianya usia reproduksi, yang ada kemungkinan dia hamil, misalnya nggak pakai kontrasepsi, atau lagi program hamil, atau kebetulan mempersiapkan diri untuk hamil selanjutnya, itu wajib konsumsi asam folat minimal dosisnya 400 mikrogram. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu diet sehari-hari kita asam folatnya cukup apa tidak. Gitu. Ya. Ada beberapa komponen diet yang memang
wajib ada juga beberapa yang kita cukupi berdasarkan kebutuhan. Misalnya zat besi. Kalau zat besi itu tentunya tidak sama rata, semua orang bisa berbeda ya. Bagi orang-orang yang memiliki zat besi yang cukup, kita tidak perlu suplementasi zat besi. Tapi beda halnya dengan asam folat. Asam folat itu penting untuk ibu-ibu yang mempersiapkan diri untuk kehamilan, serta ibu-ibu yang lagi hamil sampai nanti menyusui. Baik. Pertanyaan selanjutnya dok dari Mams dengan riwayat preeklamsi berat. Jadi Mams Sartika bertanya, dok kemarin saya PEB, melahirkan prematur, BBLR, dan ingin hamil lagi tapi takut nih untuk promil karena pastinya punya trauma kalau itu terulang kembali. Untuk kasus yang seperti ini apa dok yang harus dilakukan secara fisik dulu? Mungkin kalau secara mental nanti bisa dilanjutkan ke psikolog. Kalau fisik gimana nih dok? Iya, jadi kita mesti tahu dulu faktor resiko seorang ibu bisa mengalami preeklamsia. Ada dua golongan faktor resiko. Golongan pertama faktor resiko yang melekat, yang tidak bisa diubah. Misalnya apa? Ada riwayat hipertensi pada keluarga. Kan nggak bisa dirubah kan? Misalnya ayahnya ada hipertensi, lalu bakat hipertensinya menurun ke anaknya. Itu kan nggak bisa dirubah, ya kan? Nah, tapi ada faktor resiko preeklamsia yang bisa diubah. Misalnya satu, kegemukan, obesitas. Jadi untuk kehamilan selanjutnya, jangan sampai obesitas. Karena itu berkaitan dengan berbagai komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan preeklamsia. Misalnya diabetes, hipertensi, ya, preeklamsia tadi kita bicarakan. Dua, kurang aktivitas. Ya, kurang aktivitas sehingga cenderung terjadi penimbunan energi yang berlebihan berkait juga obesitas tadi. Maka itu rencanakanlah olahraga dari sebelum hamil gitu ya. Yang ketiga mungkin malnutrisi, kurang gizi, kurang komponen-komponen vitamin dan mineral. Itu juga diperbaiki ya. Mungkin kita tidak perlu ngecek lab lengkap kadar setiap mineral dalam tubuh kita, tapi kita bisa memulai setidaknya 3 bulan sebelum hamil lagi untuk melakukan diet sehat ya, mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita, karena kejadian preeklamsia itu sangat erat kaitannya dengan adanya defisiensi mineral-mineral tertentu, misalnya kalsium, zinc, dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal tersebut itu bisa dimodifikasi, bisa kita persiapkan dengan baik, gitu kan. Yang selanjutnya juga kita mesti lihat apakah hipertensinya masih ada keluhan. Kita tahu memang salah satu faktor risiko preeklamsia adalah adanya kehamilan sebelumnya preeklamsia. Maka itu kita perlu betul-betul kontrol faktor resiko tadi yang memang bisa kita kontrol. Jadi ibu perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk kehamilan selanjutnya. Dan semoga tidak terjadi lagi preeklamsia, bayinya bisa lahir cukup bulan dan ibunya sehat-sehat. Kira-kira contohnya seperti itu. Amin, amin. Iya, karena sebenarnya memang pasti bisa terulang, tapi bisa dicegah ya dok dengan persiapan lebih baik untuk kehamilan selanjutnya ya dok ya. Ya, kita mencegah dengan modifikasi gaya hidup ya. Setidaknya dengan memodifikasi gaya hidup kita bisa menekan kemungkinan untuk terjadi lagi. Karena faktor resiko. Baik, dok. Ini pertanyaan dari Mams Teman Bumil banyak. Pertanyaan dari Mams Teman Parenting juga banyak, dok. Jadi Deta kembali lagi nih mau membacakan pertanyaan dari Mams yang sudah terangkum di Teman Parenting. Silakan Deta. Ya. Oke, makasih Mbak Ira. Balik lagi dok, aku mau nanya-nanya nih ke dokter Yasin ya. Dok, ada yang nanya dari Mams Niario. Dok mau tanya, anak pertama saya itu 9 tahun dan anak kedua itu 7 tahun. Keduanya lahiran melalui operasi sesar. Apakah bila saat ini saya hamil lagi, apakah bisa lahiran normal dok katanya? Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mams Ane _ punya. Apakah benar kalau lahiran sesar itu hanya sampai 3 anak nih dok? Boleh dok, silakan dijawab. Ya, yang pertama, apakah bisa lahiran sesar? Bisa lahiran normal. Sedangkan anak pertama dan kedua sesar. Iya. Ya. Salah satu syarat dari VBAC atau VBAC, birth after C-section, adalah riwayat sesar hanya sekali. Ya. Memang ada yang VBAC 2 gitu ya, tapi riwayat bekas sesar 2 kali sangat tidak dianjurkan untuk menjalani persalinan normal. Risikonya terlalu besar. Jadi syarat untuk VBAC adalah hanya 1 kali riwayat
sesar. Kira-kira itu jawabannya ya. Jadi jangan sampai menjalani hal-hal yang memang dapat merisikokan dan bayi gitu ya. Nah, batasan lahiran sesar. Sebenarnya tidak ada batasan mutlak. Kalau lahiran sesar berarti ibunya hanya boleh hamil 2, 3, 4, 5 kali dan seterusnya. Nggak ada batasan mutlak. Tapi kita harus hati-hati manakala semakin tinggi atau semakin banyak riwayat sesar seorang ibu, maka resiko persalinan di kehamilan berikutnya makin meningkat. Karena apa? Yang satu, penyembuhan luka bekas sesarnya bisa makin tipis tuh ya. Ya, tadi itu mempengaruhi pertimbangan kita, ibunya nanti hamil lagi apa jangan ya. Kalau udah tipis banget, resiko ruptur atau robek, tentunya kita tidak anjurkan. Kedua juga ada resiko perlekatan antar organ di tempat bekas operasi. Kita tidak bisa memperkirakan, ya seorang dokter akan melakukan tindakan operasi sebaik mungkin, tapi kita tidak bisa memprediksi setelah ditutup organ perutnya, reaksi penyembuhannya itu ibu gimana. Ada yang clean, bersih, ada juga yang menimbulkan perlekatan dengan organ-organ sekitar, dengan usus, dengan dinding perut, sehingga operasinya akan semakin sulit dan resiko cedera organ, perdarahan dan lainnya akan semakin tinggi. Jadi tidak ada batasan mutlak, tapi kembali kepada kondisi ibu masing-masing, ya. Jadi nanti dilihat. Saya udah 3 kali lihat lagi apakah masih aman atau masih layak untuk menjalani kehamilan berikutnya. Tapi dipahami adalah kalau sudah lahiran sesar dari sekali, maka lahiran berikutnya untuk yang ketiga dan keempat tentunya dengan sesar juga. Tapi kalau ada riwayat sesar yang baru sekali, maka si ibu eligible, layak untuk menjalani percobaan untuk lahir vaginal birth atau C-section setelah si ibu memenuhi syarat. Syaratnya jarak persalinannya minimal 18 bulan. Kalau bisa minimal 2 tahun. Yang kedua, kita bisa lihat tebal dinding rahim tempat bekas lukanya. Kalau tipis itu saja tidak disarankan. Kita juga bisa melihat ukuran bayinya sama panggulnya ada disproporsional enggak? Gitu kan. Kalau bayinya terlalu besar sekali tentu saja beresiko untuk mengalami hambatan persalinan yang lama, sehingga itu beresiko nanti kepada ibu yang memiliki luka sesar. Posisi bayinya bagaimana? Kepalanya di bawah atau lintang atau bokong? Tentu saja yang boleh kalau posisi kepalanya di bawah. Dan juga pada persalinan spontan bekas riwayat sesar atau VBAC atau VBAC itu tidak boleh diinduksi, ya, tidak boleh diinduksi karena induksi akan menyebabkan kontraksi rahimnya meningkat, sedangkan pada persalinan pada rahim yang pernah mengalami persalinan sesar dia memiliki luka yang sangat berisiko apabila terjadi kontraksi yang di luar kontrol. Jadi apabila terjadi hambatan atau perlambatan atau masalah dalam kemajuan persalinan pada saat persalinan spontan bekas riwayat sesar, maka tidak boleh diinduksi. Ibunya langsung dioperasi. Maka itu persalinan spontan dengan riwayat sesar itu harus dikerjakan di fasilitas yang memiliki kamar operasi, yaitu rumah sakit. Sehingga apabila terjadi kegawat daruratan, maka dengan segera ibu dan bayinya bisa ditolong. Kira-kira gitu. Oke, wah terima kasih banget Dokter Yasin sudah kita udah banyak dapat ilmu nih dari Dokter Yasin malam ini gitu ya. Nah mungkin mohon maaf mungkin karena dengan keterbatasan waktu mungkin beberapa pertanyaan masih ada yang belum bisa kita jawab nih, belum bisa kita tanyain langsung juga. Mungkin dari pertanyaan dari Mbak Ira nih juga ada banyak nih dari teman Bumil gitu ya ke Dokter Yasin gitu. Oke, nah mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Ira. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Mbak Ira. Iya dok, jadi informasi untuk siap hamil lagi pastinya masih banyak yang harus dibahas ya dok. Tapi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Yasin malam ini bisa sedikit memberikan keyakinan mams untuk siap hamil lagi dan pasti bisa hamil lebih sehat di kehamilan selanjutnya. Sebelum menutup sesi malam hari ini, silakan dokter mungkin mau kasih kalimat mutiara atau mungkin penyemangat untuk para mams dok. Ya, jadi yang saya mau tekankan ya, ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan berikutnya, baik dengan riwayat keguguran atau riwayat kehamilan yang sehat sebelumnya, persiapkanlah diri fisik dan mentalnya sebaik-baiknya. Kita berharap ibu-ibu semua akan menjalani persiapan dan sampai hamil sampai lahirannya dengan kondisi yang sehat tanpa ada risiko sama sekali.
Iya. buat para suami ya, difasilitasi ibunya agar bisa melaluinya dengan baik ya. Jadi jangan lupa para bapak-bapak ini juga perlu dilibatkan ya, karena bikin anak itu kerjaan berdua yang selalu saya bilang ya, bikinnya bareng gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian gitu. Iya, terima kasih sekali lagi Dokter Yasin untuk ilmunya, dan terima kasih untuk para moms yang sudah menyaksikan Bincang Moms Milenial. Tapi jangan lupa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Deta, kita ada giveaway untuk 10 pemenang dari Buds Organic. Cara ikutannya saya ingetin lagi, yaitu moms follow dulu Teman Bumil dan Teman Parenting, atau dengan nama account @teman_parenting, lalu screenshot nih Instagram live kita pada malam hari ini bertiga dengan Dokter Yasin, lalu di post di Instagram Story Moms dengan mention Teman Bumil dan Teman Parenting, dan kasih tahu sedikit dong kenapa sih Instagram Live ini menarik untuk moms, atau dapat ilmu apa dari malam hari ini. Langsung di post karena pemenangnya akan diumumkan besok jam 12 kurang lebih, jam 12 siang di hari Jumat hari Jumat tanggal 11 Juni. Pastikan moms ikutan karena caranya mudah banget dan hadiahnya juga menarik. Jangan lupa juga ya untuk update aplikasi Teman Bumil Moms ke versi terbaru supaya bisa langsung beli tiket untuk ikutan kuliah WhatsApp, Zoom class dan lain-lain. Jadi moms bisa lebih dapat banyak info dan ilmu. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Yasin, dan terima kasih untuk para moms. Makasih banyak Dr. Deta dari Teman Parenting. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Malam, bye. Bye.